Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah, hamdan syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li walidayya wa lijal muslimin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Fayahtaju ya. Fayahtaju al-mu'minu hajatan syadidatan ila sabri inda wurudil balaya minasyadaiti wal masaibi wal faqati wal adiyati bi alla yajzanga idza nazala bi syai'un minha, dan seterusnya. Fayahtajul mu'minu hajatan syadidatan ila sabri, maka orang beriman itu sangat perlu untuk bersabar, terutama ketika datangnya bencana-bencana yang memayahkan dan beberapa musibah serta cobaan kefikiran dan cobaan yang menyakitkan, bangsa penyakit. Bi alla yajzanga idza nazala bihi syai'un minha, yaitu agar orang yang beriman itu jangan mengeluh ketika salah satu di antara cobaan-cobaan itu turun kepadanya. Sabar itu kan tidak mengeluh, tidak marah, tidak mengeluh. Bal yatma'innu wa yatawaqqaru, tetapi harus tetap tenang dan tuma'ninah dan ya tenang. Malayadiku, dan jangan merasa sempit. Walayatadajjaru, dan janganlah mengeluh. Walayasku ilal khalqi, dan janganlah mengadu kepada makhluk, kepada selain Allah. Bal yarjingu ilallahi bi khusyuhi wa hudungi wa dungai wa tadarrungi, tetapi seyogianya mengembalikan semuanya itu kepada Allah dengan khusyuk, dengan huduk, dengan doa, dengan tadarru', dengan mendekatkan diri. Wa yuhsinu dzanna bi rabbih, dan berprasangka baik kepada Tuhannya. Semuanya dari Allah. Allah itu maha baik, maha belas kasih, maha bijaksana, dan semua apa saja yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Berarti itulah yang terbaik, yang didasarkan pada sifat kasih sayang, maha kasih sayang Allah, maha bijaksananya Allah, maha mengetahuinya Allah. Wa ya'lamu yakinan annallaha ta'ala lam yunzil bihi dalikal bala'a illa walahu bihi khairun katsirun, dan tahu dengan penuh keyakinan bahwa sungguh Allah Ta'ala tidak akan menurunkan cobaan itu kecuali Allah menyertakan di dalam cobaan itu kebaikan yang banyak. Min raf'id darajati, yaitu diangkatnya derajat, wa ziyadatil hasanati,
dan bertambahnya pahala kebaikan, wa takfiris sayyiati, dan menghapus keburukan. Jadi tahu dan yakin dengan penuh keyakinan bahwa Allah itu memberikan cobaan itu di dalamnya mesti ada kebaikan yang banyak. Di antaranya itu dinaikkan derajatnya, ditambah pahalanya, dan dihapus kesalahan-kesalahannya. Kama waradat bidzalika al-akhbaru asyahiratu al-katsiratu. Sebagaimana hal itu ada di dalam khabar-khabar, hadis-hadis yang sangat masyhur dan banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya panjang dunia ini kan tempat cobaan. Nah, ya semuanya hakikatnya kan cobaan. Kalau husnudzan kepada Allah dengan penuh keyakinan, ya makin lama makin naik derajatnya, makin tambah pahalanya, makin diampuni dosa-dosanya. Asyadun nas balaan Rasulullah, yang paling berat cobaannya di antara para manusia, ya yang paling tinggi, paling berat ya Rasulullah. Kemudian ke bawah selanjutnya makin tinggi kedudukannya di sisi Allah, makin banyak, makin berat cobaan. Nah, meskipun diberi cobaan karena diberi ilmu, diberi sabar, ya tidak terasa. Tidak berbeda dengan yang tidak diberi cobaan. Nah, yang satu diberi cobaan tapi yakin, tenang, bahagia, nah, derajatnya naik terus, pahalanya naik tambah terus, dosanya dihapus terus, tetap bahagia. Yang satu tidak dapat cobaan, ya, derajatnya juga tidak naik, pahalanya tidak tambah, dosanya yang nggak diampuni. Lebih celaka lagi kalau nggak bahagia, ya. Nah itu kan semuanya kan ilmu itu ya dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang namanya orang sakti itu bukan kok tidak dapat cobaan, tidak. Malah makin sakti makin banyak cobaannya. Cuma nggak terasa, diberi sabar. Tapi nggak usah minta cobaan. Ya Allah berilah kami cobaan, ya tidak kuat itu nantang. Nah cobaan itu kan bisa ditebus dengan macam-macam. Ibadah itu kan salah satu menebus cobaan, karena hidup di dunia cobaan. Ngaji menebus cobaan lah. Berangkat ngaji dari rumah, pondok, untuk menebus cobaan lah. Nek rata menyang ngaji iki kena cobaan lah. Karena nek ana santri rata menyang tak takoke kok rata menyang agak njaluk cobaan. Nanti biasanya kena cobaan. Puasa itu juga. Entah. Karena nek lagi males ibadah lagi guys. Daripada mendapat cobaan yang tidak enak, lebih baik ini. Seberat-beratnya ibadah masih enak daripada cobaan lain misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngajinya nggak apa-apa, teman santri itu loh yang bikin jadi cobaan, doko setan suaranya misalnya. Ya dipahami aja, memang santri kadang-kadang ketemplean setan. Tapi kamu sebagai santri jangan ikut-ikutan dah, gitu aja. Kadang-kadang cuma guyon lah.
Guyon malah ke sakit hati, malah ke terus tidak berangkat temennya. Makanya jangan guyon yang kira-kira itu menyakitkan hati. Lah batasan menyakitkan hati kan ya susah, masing-masing orang beda-beda. Masing-masing usia juga beda, latar belakang sosial itu mempengaruhi. Dah ramnya ngaji ya nyobai ya sik kae misalnya. Ora iso ngaji mah arti duk kene Iqra bareng misalnya ngono kuwi. Itu ora cedak-cedak bali Iqra piye ya. Nah itu mungkin guyon itu. Tapi yang mendengar itu merasa tersinggung. Adalah. Makanya kalau berbicara itu ya biasa aja, formal-formal aja, santun aja, enggak usah macam-macam. Enggak jadi masalah. Jenengan sak karepe dhewe, Pak. Nah, kowe sesuk es dadi kiai sak karepmu dhewe ya leh. Nek saiki dadi santri itu jaga perasaan santri lainnya. Dan jangan suudzon, jangan husnudzon saja pada santri. Oh, pancen orang itu seperti itu. Saya pernah ogleng biasanya manjep-manjep ya ogleng, merat-merat. Oh yes, pancen ogleng ki ngono ki mungkin kuwi gejala stroke. Nah, ini lah. Aja tersinggung kuwi ogleng ki ora apa-apa. Apa wong ngapa-ngapain nek ngarepku ngece to kuwi. Ora kuwi jan dasare kurang gizi. Husnudzon ngono kuwi lho. Nek pernah aku mesti itu. Misalnya ya wiki mungkin kita lagi ada sesuatu apa mungkin mau ini keracunan apa tekane ngombe teh kleru baygon apa. Jadi kamu husnudzon aja, nek suudzon wah gue nek ketemu delokan kira mesti nek pernah aku mesti itu ngece tau iki. Terus bar ki angop-angop. Lah kuwi iki pengaruh baygon mau. Terus bar ki merot-merot. Oh ngecene telu to ya. Ora iki. Kita sebagai santri jangan suudzon, jangan prasangka buruk pada santri lain. Dan juga jangan menciptakan suasana yang membuat santri lain suudzon. Jadi pergaulannya itu, cara komunikasinya itu biasa, datar, santun gitu loh. Tidak usah macam-macam, tidak usah banyak menggodain rasa kokean apa iseng ndak dadi tersinggung santri lain. Sing tak isengi lagi kebak masalah nesu. Bismillahirrahmanirrahim. Santun, senyum, dah datar, penak lah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ma yusibu al mu'mina, benar ya, minus bin wala wasobin wala hammin hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu bi min sayyiatihi. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, tidaklah mengenai orang yang beriman sebuah kepayahan atau penyakit atau kesusahan hingga tertusuk duri, hingga hanya tertusuk diri, kecuali Allah menghapus kesalahan-kesalahan dari orang tersebut. Orang beriman itu kalau terkena sesuatu, mungkin kepayahan, mungkin penyakit, mungkin kesusahan, bahkan mungkin cuma sepele tertusuk duri itu apa sesuatu yang sepele yang tidak mengenakan, itu semua itu menjadi sebab Allah menghapus kesalahan atau dosa orang itu. Loro untu, pilek, flu, apa meneh, mumet, loro weteng, sariawan, sebelumnya diare, ini kan musim-musim kayak gini dah. Nah itu ingat bahwa itu menghapus dosa-dosa. Nah, pun suwi rah mari-mari ya Pak, napa dosa kula rung entek. Nah, kalau dosamu jane entek nek kowe gawe meneh ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gitu. Wa yahtajul mu'minu ila sabri hajatan syadidatan inda fi'li ta'ati. Dan orang beriman itu juga sangat memerlukan kesabaran ketika mengerjakan ketaatan, ketika mengerjakan ibadah. Bi Allah yaksalanganha, agar tidak malas untuk beribadah. Wa bi ayyu addiyaha kama amarahullahu min kamalil huduri ma'allahi fiha, dan sabar melaksanakan sesuai perintah Allah, yaitu menyempurnakan konsentrasi hadir, konsentrasi kepada Allah di dalam beribadah itu, dan wal ikhlasi lillah, dan ikhlas atau murni tujuannya karena Allah. Wa alla yakuna biha muraiyan, dan agar ketaatannya itu tidak untuk riya, untuk pamer. Wala mutasanningan lil khalqi, dan tidak mutasanni, tidak mencari pujian, tidak aleman pada makhluk. Itu kan butuh kesabaran semua dalam ketaatan, agar tidak malas. Taat jangan malas, itu kan butuh sabar. Nafsu maunya malas, dipaksa, dengan sabar dipaksa. Memerintahkan nafsu maunya mengerjakan asal-asalan, ya, dipaksa untuk mengerjakan sesempurna mungkin, terutama dari segi konsentrasi hadir, hatinya itu hadir, dan memurnikan untuk Allah. Contoh-contohnya aja, tidak riak, tidak mencari pujian, itu kan butuh kesabaran. Kalau nggak sabar ya mau ibadah malas dituruti, ya itu namanya nggak sabar. Mengerjakan ibadah yang pokok-pokok aja, nggak disempurnakan. Misalnya wudhu, misalnya sekali kan boleh, sekali aja, itu namanya tidak menyempurnakan lah. Cari enaknya itu. Harus sabar melawan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min sya'nin nafsi at-tasaqulu nganitongati wattakasulungan, dan termasuk keadaannya nafsu, kebiasaannya nafsu itu berat untuk ibadah, untuk taat, dan malas, rasa-rasanya malas untuk ibadah. Memang fayahtaju al-abdu ila ikrahiha ala dzalika bi husni sabri, seperti tak terang tadi. Maka seseorang itu butuh untuk memaksa nafsunya untuk mengerjakan untuk menghilangkan hal-hal itu dengan bagusnya kesabaran. Nah, ya turuti apa ki males. Ana ngene ngopi karo ngerokok, wah wis bisa tambah malas. Tak jenengan agak ra ngerokok, Pak. Ya aku memang lagi nggak ngerokok, tapi dari tidak ngerokok itu ternyata tak perhatikan ki ya ada. Saya jadi ingat semuanya itu kalau berlebihan itu tidak baik. Ngerokok ya nak sedina 2 bungkus ya tidak baik lah. Kalau kita alasannya Abu Yatim juga ngerokok, guru sekumpul juga ngerokok. Nah, Abu Yatim sehari cuma 1 batang ya ngerokoknya. Sehari semalam itu cuma 1 batang lah. Saya nggak tahu guru sekumpul berapa, tapi mesti tidak banyak juga. Karena loh,
Nah, kalau kita sehari berpuluh-puluh batang kan ya ini kan podo ngerokok karo Mbah Dim. Lah ya podo ning kan beda utusan. Ya apa-apa nek berlebihan kan tidak baik lah. Makanya rasa kok rokok aku ki tak tuku rokok dhewe soalnya mungkin aku arep mandek rokok ya. Mungkin. Udah. Nek ngene rokok aku ya ora apa-apa mung tak neh-nehke. Aku kuwatir nek kabeh terus dorang rokok tak nehke sapa. Tak titipke warung ya saru. Wah, kiai ini ada rokok. Le medukun ya. Dukun-dukunnya biasanya ada rokok ini neng warung-warung ini lah. Gula teh, numpuk gula teh to. Nah, titip ke warung. Sing di warung mungkin ngerti sudah dadi dukun ki sapa. Bismillahirrahmanirrahim. Selingan aja. Sego nek akeh ya ora apik to. Sego sekali mangan sak ceting ngono tak kira ya rong sasi ngono wis gula to. Apa-apa iki harus dikendalikan. Kalau perlu ada saatnya dihentikan. Aku tak pikir ngerokok ini mergo nganggo pipa lho, tadi kan enak banget. Jadi nggak sadar ngerokok banyak sehari bisa 2 bungkus, 3 bungkus ngono ta. Lama-lama malah ngerokok nggak enak, mandek, 4 hari mandek, tadi malam jajal ngerokok 1 batang, enak banget. Sampai akhirnya 3 batang, wis selesai, berhenti lagi, ini loh. Stres ya nek rokok, yo, stres lari-lari, udah, apa ya bingung rano apa lari-lari, push up, mbok ngantek tanganmu potol. Ini loh untuk anak-anak yang muda-muda, aku sedih aja nih sih, coba, anak ogleng coba, Lin ngerokoknya banter ya ngerokoknya boleh tapi jangan banter-banter. Maksudnya buatan banter niku lek ngerokok ora karo numpak motor. Jangan banyak-banyak. Yang belum merokok nggak usah ngerokok dulu. Nanti kalau usianya udah masih raja muda, siapa anaknya Rizal ya. Rizal siapa anaknya Mas Fakih? Rizal, sholat, nggak usah ngerokok dulu. Nanti kalau usianya udah 25 tahun, apa minimal 25 tahun baru mulai ngerokok. Syukur-syukur merokoknya mulai umur 125 tahun. Nah, ngerokok nggak apa-apa, risat ya orang ngerokok apa-apa. Yang ngerokok itu boleh, nggak apa-apa sih. Tapi kalau kebanyakan ya nggak baik. Bukan aku lagi waktu orang ngerokok bukan. Saya khawatir kalau terlalu apa-apa itu nek terlalu. Ya. Tak delok sampo ya arep terlalu yang ngerokok. Ya ngerokok macam-macam mereknya. Banter banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang ngerokok ora apa-apa ya resati orang ngerokok malah stamina nek bal-balan paling apik ya. Rizal orang rokok staminane ora apik baban. Nek cah cilik ya. Alhal ya orang rokok. Anjur tok bandingke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahtajul mu'minu ila sabri wa dirasani tangi. Hajatan sadidatan fi kaffi nafsihi nganil ma'asi wal muharramati. Dan orang yang beriman itu juga butuh sabar, sangat membutuhkan kesabaran untuk mencegah dirinya dari melakukan kemaksiatan dan dari mencegah dirinya dari melakukan keharaman-keharaman. Li'anna nafsa qad tad'u ilaiha, karena nafsu itu kadang-kadang mengajak kepada maksiat. Wa tatahaddatsu bil wuqungi fiha, dan merencanakan perbuatan maksiat.
fayamnauha bihusni sabri ngan fi'lil ma'asi. Maka orang beriman itu harus mencegah atau menghentikan hal-hal seperti itu dengan bagusnya kesabaran kan dari melakukan kemaksiatan kan fi'lil ma'asi zahiran secara zahir wanita hadusi biha wal maili ilaiha batinan, dan dari mengangankan dan cenderung atau condong kepada kemaksiatan secara batin. Secara zahir harus menghentikan, jangan sampai berbuat. Secara batin itu jangan merencanakan. Kalau zahir batinnya bisa dibegitukan ya hidup itu enak, nyaman. Tidak merencanakan kemaksiatan, dihentikan. Tidak melakukan kemaksiatan. Nah, itu kan butuh kesabaran. Harus sabar. Wa yahtajul mu'minu hajatan sadidatan ila sabri ani syahawati al-mubahati allati takunu rawabatun nafsi fiha maksuratan ala taladzuzi wa tamattungi bid dunya al-mujarradi. Dan orang yang beriman itu juga sangat membutuhkan kesabaran dari menuruti kesenangan-kesenangan yang diperbolehkan. Yang itu kesenangan-kesenangan itu disukai nafsu. Yang wujudnya itu ya kelezatan-kelezatan dan tamatungi bidunya, dan bersenang-senang dengan dunia. Fa innal inhimaka fi dzalika wal istirsala ma'ahu yajru ila subuhat wal muharramat. Sebab apa jenenge terpesona dengan hal-hal seperti itu, terjerat dengan hal-hal seperti itu, menikmati kemubahan-kemubahan, berlezat-lezat, bernikmat-nikmat secara duniawi seperti itu, tanpa ada niat dan tujuan tertentu yang berkaitan dengan ukhrawi. Serta menuruti hal seperti itu menarik, nanti akhirnya menarik kepada hal-hal yang syubhat dan yang haram, bisa menarik yang syubhat dan yang haram. Wa yuksiru ar-raghbata fid dunya, dan akan menambah kecintaan pada dunia. Nah, itu kan tidak baik, nanti akhiratnya yang kacau. Wa yuhayyiju al-hirsa 'alaiha, dan menggerakkan kerakusan kepada dunia. Wa yahmilu al isari lid dunya wal unsi biha wa ala nisyanil akhirah wal ghaflah anha. Dan akibatnya nanti akan membuat orang itu mau memilih dunia dan tentram dengan dunia serta lalai akhirat. Nisyannya lupa dan lalai akhirat. Karena asik dengan kesenangan-kesenangan dunia, bisa lama-lama nanti kenikmatannya itu kalau urusan dunia bukan urusan akhirat. Waqad ngarafta rahimakallah bima dzakarnahu hajatal mu'mini ila sabri fi umumi ahwalihi wa dawami awqatihi. Wes esok wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.